Shalom, selamat datang di vlog pribadi saya. Dan kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dan saya akan bahas melalui vlog pribadi saya ini dalam channel saya ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jika saudara memiliki pertanyaan, saudara boleh tulis di kolom komentar atau boleh menghubungi saya melalui media sosial saya. Dan hari ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya, dimana dia juga mengatakan, ada seorang yang mengatakan kepada saya, Kak Willy atau Bang Willy, saya sedih, saya disebut seorang kafir. Nah, kenapa orang Kristen disebut orang kafir? Ini menjadi polemik yang sangat-sangat sering terjadi ya. Pertama sekali kita harus tahu apa itu kafir sebenarnya. Nah, menurut Wikipedia, saya tadi baca, saya buka Wikipedia. Wikipedia mengatakan kafir itu artinya menutup kebenaran, menolak kebenaran, atau mengetahui kesalahan tapi tidak melakukannya. Ya, itu menurut Wikipedia. Berarti dia tahu yang benar, tapi dia tidak melakukan. Jadi sebenarnya kafir itu sama dengan munafik. Ya, dia tahu yang benar tapi dia tidak melakukannya. Nah, kafir, jadi kita lihat di Alkitab. Apa kata Alkitab tentang kafir? Dalam Alkitab ada 3 ayat ya, yang mengatakan kata kafir secara harfiah. 3 ayat ya, dan juga 3 kata kafir 3 kali disebutkan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dan yang pertama sekali itu dari Bilangan 23 ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita. Bilangan 23 ayat 9. Bilangan 23 ayat 9. Saya baca. Sebab dari puncak gunung-gunung batu dan aku melihat mereka. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya, jadi di sini Bileam memberkati Israel. Jadi Israel itu bukan bangsa kafir, tapi itu bangsa pilihan Tuhan. Semua kita sebenarnya, semua bangsa dunia ini ketika jatuh dalam dosa, itu adalah bangsa kafir. Tapi Tuhan memilih Israel pada awalnya. Sehingga Tuhan mau menyelamatkan Israel dan dia dipilih oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya pilihan Tuhan itu bukan hanya kepada orang Israel saja, tapi semua orang bisa datang kepada Tuhan jika kita mau bertobat lewat karya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kafir itu ada di Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudara kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan sebelumnya saya ingatkan bahwa kafir atau tidak kafir itu tidak boleh disebutkan oleh manusia. Karena di sini dijelaskan, siapa yang menyebut saudaranya itu kafir, siapa yang menyebut orang lain kafir, maka ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Mahkamah agama berarti pelanggaran hukum agama. Karena kafir itu bukanlah harus kita sebutkan kepada orang lain, tapi kafir itu adalah penilaian Tuhan. Tuhanlah yang menilai apakah ini orang kafir atau tidak. Apakah ini orang kafir atau orang benar. Ya, jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengatakan kafir. Satu ayat lagi dalam Perjanjian Baru juga, dalam Galatia 2 ayat 14. Galatia 2 ayat 14. Baik, Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sama saja, munafik. Ya, dia itu orang Yahudi, namun dia tidak hidup menurut orang Yahudi, menurut hukum orang Yahudi. Dia mengetahui kebenaran Injil, mengetahui kebenaran firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Jadi di sini saya mendefinisikan, memberikan arti kafir itu adalah bahwa kafir itu adalah keputusan Tuhan. Karena Tuhan tadi yang menilai apakah seseorang ini kafir atau tidak. Ya, jadi kafir itu adalah keputusan Tuhan pada manusia yang menolak Tuhan, ya, yang menolak Dia dan tidak hidup menurut kehendaknya, tidak hidup menurut firman-Nya, tidak melakukan firman-Nya. Ya, jadi kafir itu adalah keputusan Tuhan, yaitu penilaian Tuhan sendiri, keputusan Tuhan terhadap manusia menolak Dia dan hidup tidak melakukan dan tidak hidup melakukan firman-Nya. Itu yang saya kemukakan apa arti kafir sebenarnya. Ya. Nah, jadi
pada awalnya ini kita semuanya adalah orang kafir. Kita orang yang berdosa. Roma 3:23, semua orang berdosa. Tapi kita dipilih Tuhan, dan lewat kasih karunia Tuhan dan iman kita kepada Yesus, kita diselamatkan dan kita tidak lagi disebut kafir. Sampai sini saudara, saya rasa bisa menangkap akan hal ini, ya. Namun banyak sekali tuduhan kita kepada orang Kristen bahwa kita itu orang kafir, ya. Biasanya tuduhan itu karena 3 hal. Yang pertama, karena menyembah Yesus. Karena ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus itu guru, ya Yesus itu nabi, ya Yesus itu pembuat mukjizat, tapi Yesus itu bukan Tuhan. Ini yang membuat kita disebut kafir. Ingat, Yesus itu Tuhan. Saudara boleh lihat di vlog saya sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Ya, yang tahu Tuhan kita itu kan kita. Yang ngerti, yang kenal Tuhan kita itu kita. Jadi nggak ada urusan sama orang lain, ya. Mereka nggak bisa bilang kita kafir gara-gara itu, ya. Tapi itulah tuduhan-tuduhan yang sering kita dengar. Yang pertama, menyembah Yesus Tuhan, karena memang Yesus itu Tuhan. Namun ada sebagian orang yang mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan. Yesus itu adalah nabi biasa. Dan ingat, Alkitab kita sudah duluan siap ditulis. Baru setelah ajaran-ajaran lain yang mengatakan, yang menyangkal ketuhanan Yesus, itu ditulis. Mana yang benar? Tentu saudara kalau orang yang punya akal sehat pasti dia tahu mana yang benar, ya. Tapi kalau untuk mereka, saya hanya berdoa kiranya Roh Kudus yang mencelikkan hati mereka, mencelikkan mata mereka untuk tahu mana yang baik dan benar. Jadi pertama tadi, karena kita menyembah Yesus, karena ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Yang kedua, karena kita menyembah 3 Allah, yaitu Tritunggal, padahal konsepnya itu Esa. Allah itu tak Esa, Allah itu tidak 3, Allah itu Esa. Namun saya tidak bisa bahas dalam vlog ini, itu akan dibahas mungkin di vlog yang atau konten yang lainnya, vlog yang lainnya, video lainnya. Dan yang ketiga, karena orang ini yang paling bodoh yang ketiga ini. Karena orang Kristen katanya makan babi. Babi. Kenapa? Karena babi itu istimewa berarti. Sebegitu istimewanya lah hewan babi itu, sehingga babi bisa menyebabkan seseorang kafir. Hidup babi. Ya, karena bukan babi yang menentukan kita kafir atau tidak. Tuhan yang menentukan kita kafir atau tidak. Ya, namun mari kita sebagai orang Kristen, kita jangan berkecil hati. Ya. Apa yang harus kita lakukan? 2 hal. Yang pertama, jangan menyebut orang lain kafir. Tadi Alkitab bilang, kalau engkau menyebut orang lain kafir, kau harus dihadapkan ke mahkamah agama. Itu pelanggaran hukum Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak menilai apakah seseorang itu kafir atau tidak. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah engkau jika engkau disebut kafir. Kenapa? Karena dalam Matius 5 ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Engkau bukan kafir, tapi engkau dibilang kafir. Itu fitnah. Tapi itu karena Yesus, maka engkau disebut berbahagia. Jadi jangan takut, jangan kecewa, jangan kecil hati kalau ada yang bilang kamu kafir. Berbahagialah. Di dunia ini memang kita mengalami penderitaan, tapi itu tidaklah sebanding dengan mahkota yang Tuhan sediakan di sorga selama-lamanya. Haleluya. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan daripada teman-teman sekalian mengenai apakah kita ini orang kafir. Saudara tidak usah kecil hati kalau disebut kafir, ya. Berbahagialah dan jangan menyebut orang lain kafir. Dan kiranya vlog pribadi yang singkat ini bisa membantu saudara. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan juga jangan lupa share video ini. Bagi saudara juga yang memiliki pertanyaan yang mau dibahas dalam vlog berikutnya, saudara boleh tulis di kolom komentar, ya, atau boleh menghubungi saya di media sosial saya. Kiranya saya terus bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.